Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan final day ke-7 di FTX Crypto Cup 2022 yang mempertemukan antara Magnus Carlsen dan Pragnanda yang masing-masing menempati posisi 1 di klasemen dan Pragnanda di posisi kedua. Hari ini Pragnanda wajib menang, jangan sampai tie break. Dan ini adalah pertandingan tie break dan dimana Magnus Carlsen kalah dengan Pragnanda tapi menjuarai kejuaraan FTX Crypto Cup 2022. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan pion di D4 win pawn opening, dibalas pion di G6. Ini persiapan pion seto gajah dan disebutnya dengan queen pawn opening moderate defense. Pertandingan dilanjutkan dengan pion E4, gajah G7, pion seto, gajah di F3, pion di D6, gajah ke C4 dan kuda di F6. Menteri di E2, kuda di C6 dan dilanjutkan pion di H3 menghalangi jika gajah hitam ke titik G4. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan pion di E5 mengajak pertukaran dan di sini diterima saja dan dimakan kembali dengan kuda. Kuda putih langsung makan dan pion hitam langsung makan. Pertandingan dilanjutkan dengan putih melakukan rokade, hitam melakukan rokade dan kedua grandmaster siap menyerang. Maka dari itu dimulai dengan benteng ke D1, ancaman untuk menteri. Di sini menteri menghindar di E7. Dilanjutkan pion di B3 dan dijawab benteng ke D8 mengajak aduan. Di sini diterima putih, dimakan kembali dengan menteri dan dilanjutkan kuda di C3. Hitam menjawab dengan pion di C6 sekaligus persiapan menggeser pionnya untuk ancaman pada gajah. Maka dari itu di sini diantisipasi dengan pion di A4. Dilanjutkan menteri ke E8, jika nanti mendorong tetap bisa menang karena dapat dorongan dari menteri. Maka itu dilanjutkan dengan gajah ke E3, gajah di E6, gajah aduan dan di sini ditolak putih melainkan benteng ke D1 dijawab dengan gajah ke F8, dipersiapkan didorong ke titik B4 dan ancaman pada kuda. Maka dari itu dijawab dengan gajah makan gajah, dimakan kembali dengan menteri hitam. Dan dilanjutkan benteng ke D3 mendukung kuda putih yang akan diancam gajah. Di sini pion maju di A6 dijawab putih dengan menteri di D1 sesuai rencana gajah ke B4 dan dijawab pion di F3. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke E7, raja naik ke H2 dan dijawab pion di B5 mengajak pertukaran dan di sini ditolak putih melainkan menggeser kuda di A3 ancaman pada menteri dan di sini gajah turun ke C5. Mohon maaf tadi gajah ya, adu saja dan diadu kembali dan dilanjutkan pion makan dan benteng diadu. Maka di sini langsung diterima hitam dan dimakan kembali dengan menteri putih. Raja naik, menteri kembali ke D3 mengamankan pionnya. Maka dari itu hitam menjawab dengan kuda ke H5, kuda putih ke B4 dan dijawab kuda hitam ke F4. Pion putih maju di C3, pion hitam di H5 dan pion putih di H4. Dilanjutkan kuda di H3, kuda hitam di D3 dan dijawab menteri ke D6, menteri putih ke E3, pion di C5. Sama dengan kondisi dari putih. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke F2, hitam kuda di F4 dan dilanjutkan pion di G3, kuda ke E6 dan dijawab menteri ke D3 mengajak pertukaran sekaligus pengen endgame dan di sini ditolak hitam melainkan menggeser ke B6 dan dijawab raja ke G2, menteri hitam ke A5 dan dijawab pion di C4. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di B4 dijawab menteri putih di D5. Hitam geser ke A1, kuda ke D3 dan
skak, raja geser ke H3 dan di sini pion dimakan menteri dan kuda juga makan pion gratis di E5. Pertandingan dilanjutkan menteri ke B1 dan raja geser ke H2 dan dilanjutkan skak kembali, raja naik ke H3. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di B3 dan dijawab kuda ke D3 dan dilanjutkan menteri ke C3, pion maju di F4 dijawab hitam pion di B2. Di sini kuda pengorbanan makan di B2, pion dimakan kembali dengan menteri dan dijawab pion maju di F2 dan di sini dijawab dengan menteri ke A1. Karena apa? Hitam mengorbankan kudanya, karena ini jika dimakan maka akan terjadi skak mat dalam satu langkah. Maka dari itu pilihan hitam adalah menurunkan menterinya. Di sini raja turun dulu ke G2 biar tidak terjadi skak mat, dan setelah itu baru pion makan dan dijawab menteri ke B2. Putih kembali ke H3 dan dijawab menteri ke C1. Pertandingan dilanjutkan dengan pion makan kuda dan pion hitam makan. Dan di sini skak, dan di langkah ini hitam menyerah. Magnus Carlsen menyerah. Setelah itu jika dilanjutkan misal dengan raja ke G6 dan dilakukan skak, dilanjutkan raja ke G7 dan dijawab dengan raja ke G2, misal menteri ke D1 dan dijawab raja ke F2, raja geser ke F8 dan diajak adu. Jika di sini menghindar, skak saja, raja naik dan makan pion. Misal menteri makan, di sini skak kembali dan raja geser dan skak kembali dan dilanjutkan dengan aduan. Dan di sini posisi putih unggul dengan satu pionnya. Karena apa? Jika dilanjutkan misal dengan raja naik ya, mendukung dan putih akan jadi. Oke, dan di sini pion putih pasti jadi ya teman-teman. Dan ini sesuai saran stokis. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan ini. Dan final ini walaupun Magnus Carlsen kalah karena ini sampai tie break, Magnus Carlsen menjuarai kejuaraan FTX Crypto 2022 kali. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pertandingan selama beberapa hari ini. Terima kasih, bisa di share, komen, dan subscribe. Terima kasih.